Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membuat halaman login dengan React.js dan Bootstrap. Namun kita belum akan menghubungkannya dengan aplikasi backend. Di sini kita akan membuat 3 halaman yang terpisah secara komponen, yaitu halaman depan, halaman login, dan halaman registrasi. Kita akan memisahkan komponen header sehingga semua halaman dapat menggunakan header yang sama. Komponen header akan berisi logo, website, dan tautan untuk login, registrasi, maupun kembali ke halaman depan. Mari kita lanjut membuat kode programnya. Kita create aplikasinya dengan menggunakan npx. Prosesnya mungkin agak lama, ini saya stop dulu videonya. Instalasi modul-modul yang dibutuhkan untuk aplikasi React sudah selesai diinstal. Kita buka dengan Visual Studio Code. Pada SRC kita buka app.js-nya, kita hapus logonya, kemudian kita hapus komponen yang ada di dalamnya. Kemudian kita butuh beberapa modul tambahan untuk mendesain halaman login kita. Sebelumnya kita menggunakan Bootstrap dari websitenya langsung. Kali ini kita akan membuat halaman login dengan modul React Bootstrap-nya. Kita install dulu komponennya, modul-modulnya, npm spasi i spasi bootstrap spasi react bootstrap. Kemudian untuk routing kita menggunakan React router DOM. Oke, kelihatannya itu aja yang kita butuhkan. Kemudian minus save. Bentar. Sudah masuk. Kelihatan dari interlensinya. Kemudian di dalam komponen browser router kita masukkan routes-nya. Sorry, belum ke import otomatis. Kita harus enter di sini. Di dalam routes ada route kecil. Route yang pertama adalah halaman depan. Kita definisikan dengan slash. Kemudian elemennya nanti kita akan buat belakangan elemen. Ini rootnya nggak perlu pakai closing di belakang, kita cukup langsung closing taggingnya. Begitu juga dengan halaman login, kemudian halaman register. Kita buat dulu halaman rootnya atau beranda. Kita sebut saja nama filenya beranda.js. Enter. Di beranda ini kita buat sebuah komponen fungsional dengan nama functionnya adalah beranda, pakai arrow function, kemudian kita export di bawah, export default beranda, bukan export default Belanda, bukan Belanda ya, beranda. Silakan kalau mau dikasih nama functionnya dengan home juga boleh. Kemudian di dalam function ini kita return langsung. Kita menggunakan kontainer, apakah sudah terinstall? Nah, ini sudah ada ya dependensinya. Kontainer kita kasih padding vertikal. Kalau di Bootstrap itu pakai PY. 5 pixel, setinggi 5 pixel. Kemudian kita kasih row. Di mana kita akan kasih padding vertikal juga, tapi saat size-nya large atau besar, paling besar. Bukan paling besar ya, besar tapi tidak paling besar. Kalau paling besar itu extra large, pakai XJ kalau nggak salah, XL, kayak baju ya. Kemudian kita masukkan komponen call lom, ini ya call saja. Kemudian di
kita nggak perlu atribut di sini, kita langsung ke headernya saja, kita namai beranda. Oke, kita simpan, kemudian kita buat file atau halaman lainnya, login, kita paste, kita salin aja dari beranda tadi. Hanya saja nama fungsinya kita rubah menjadi login, ini juga login, dan headernya juga login. Begitu juga dengan register. Kita buat halaman baru atau file baru dengan nama register. Kemudian nama fungsinya kita rubah. Kita salin dari login juga boleh, dari beranda juga boleh. Oke, sudah. Kita masukkan ke dalam elemen ini. Elemennya adalah menggunakan komponen yang root atau home atau beranda. Kita pakai komponen beranda tanpa atribut. Kemudian yang login juga kita pakai komponen login tanpa atribut, dan yang register juga demikian, pakai komponen register tanpa atribut. Kita save, kemudian kita coba jalankan npm start. Oke, salah klik. Saya stop dulu. Ini generatingnya agak lama. Terjadi error di sini di script atau di file app.js. Ternyata rootnya belum diimport. Kita buka app.js-nya. Nah, di sini dia belum import. Kita coba ulangi. Nah, di sini di enter baru dia auto import. Kita save. Masih ada masalah, call-nya juga belum diimport di semuanya ya, di beranda, login, dan register. Call, ini kita copy aja atasnya. Call. Kita lihat hasilnya, apakah masih ada error? Oh, sudah nggak ada error ya. Ini beranda, kemudian kita akses loginnya, dia login, dan akses halaman register juga register. Ada yang lupa kita, belum mengimport CSS dari Bootstrap. Kita import di paling atas saja. Makanya dia nggak, kurang cantik. Bootstrap /this /css /bootstrap.min.css. Kita save. Apakah sudah bagus? Nah, dia sudah di tengah, atau minimal dia ada paddingnya sesuai yang kita desain di filenya. Untuk beranda kita skip karena kita nggak akan menggunakan itu. Sementara ini kita akan mendesain login dan register saja. Kita buat komponen headernya. Kita akan pisahkan ke file yang berbeda. Kita namai, nama komponennya adalah header, komponen fungsionalnya.
Kemudian di bawah kita export default header. Oke, sudah. Kita return komponennya menggunakan navbar. Navbar. Oke, sudah auto import. Atributnya kita bg, kita pakai yang dark, dan variannya juga dark. Bg hanya backgroundnya saja, sedangkan varian dia akan mengikuti backgroundnya. Kalau di sini tidak didefinisikan, dia akan menggunakan default layoutnya, atau misalnya defaultnya kan hitam tulisannya. Kalau dia backgroundnya hitam atau gelap, dia nggak akan ikut kalau kita tidak definisikan di atribut ini. Kemudian kita kasih padding horizontal px dengan 3 pixel saja, enter, supaya ini isi dari navbar itu agak masuk ke dalam. Kemudian kita set navbar brandnya untuk logo. Ini kita pakai tulisan aja di sini. Kemudian di bawahnya adalah navigatornya atau navnya, apa link-linknya. Kita pakai class name-nya auto, margin akhirnya pakai ME auto. Kita pakai link untuk melompat ke halaman yang berbeda. Kita pakai link dengan yang ada di React Router DOM ini supaya dia tidak request ulang ke server. Dia cukup berpindah secara client base atau di browsernya aja. Itu yang link pertama, kita ke beranda. Di sini kita tulis captionnya beranda. Namun karena ini di navbar, kita perlu definisikan kelasnya. Secara default sebenarnya dia menggunakan navlink ya. Cuma ini akan merequest ke server. Untuk itu kita menggunakan link saja. Cuma kita tambah class name-nya dengan nav link. Kemudian navigasi berikutnya adalah login. To-nya adalah /login, kita samakan persis dengan yang ada di app.js supaya tidak salah atau tidak berbenturan. Karena begitu diklik dia akan merouting dari app ini. Kalau kita pakai S misalnya di header ini, login sini, dia nggak akan ketemu halamannya. Register. Captionnya kita namai register juga. Sepertinya cukup untuk yang headernya ini kita tempel saja di semua halaman. Di sini di beranda kita tempel headernya. Nah ini error karena dia tidak seimbang. Dia harus ada buka dan tutup. Kita pakai, kita akalin dengan empty komponen. Atau kalau di HTML empty tag lah. Nah ini baru tidak error dia. Kemudian sama juga di halaman login kita kasih empty komponennya, kemudian dengan header yang sudah kita buat. Begitu juga dengan halaman register.
Kita kasih empty komponen, kemudian kita kasih komponen header di atasnya. Kita save, kita cek coba. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ketika dia klik sana klik sini, dia nggak akan request lagi ke server. Dalam hal ini adalah server front end ya, bukan server back end maksud saya. Kalau dicek di network, di sini network, nah, coba kita refresh di sini, dia akan request ini register dokumennya. Kalau kita pindah, kalau dia request ke server, dia akan muncul lagi di bawah sini. Login, dia nggak akan request ke halaman login. Dia hanya request di awal saja. Itu bedanya link dengan komponen link yang ada di router React router DOM sama dengan Ahref ya. Selanjutnya kita akan desain halaman loginnya. Ini kontainernya kita hapus saja. Kita buat baru dengan main. Kelasnya kita buat custom. Sebut saja form container. Kemudian kita ubah CSS-nya. Kita hapus semuanya. App CSS ini kan diimport di app.js sini. HTML dan bodinya kita buat height-nya secara default adalah 100%. Supaya nanti ketika kita membuat komponen di tengah-tengah, ini tidak akan berdempetan dengan atasnya. Kita buat height-nya 100%. Kemudian tadi kelas form kontainernya kita set display-nya flexible flex. Kemudian width-nya, lebarnya adalah 100 viewport width. Dan height-nya adalah 90 viewport height atau tinggi yang ditampilkan. Karena di sini ada gap header, makanya saya menggunakan angka 90 di sini supaya tidak kedorong ke bawah. Lanjut di login, kita akan pakai komponen React Bootstrap lagi, form, enter. Dia harusnya sudah auto import ya. Sini udah auto import. Formnya ini kita kasih kelas untuk bisa di tengah-tengah. Kita sebut aja form box, lebarnya 100%, marginnya auto. Jadi ke atas auto, ke kiri kanan kiri dan seterusnya. Dia otomatis menyesuaikan dengan besar komponennya. Kemudian di CSS kita definisikan kelas form box, max width-nya kita set dengan nilai 360 pixel. Nanti disesuaikan saja. Kemudian padding-nya saya set 30 pixel. Dan box shadow-nya supaya kelihatan lebih bagus, kita pakai
shadow di sini. Hitam semua. Hitam itu 0 ya. Tapi dia 16% aja, nggak usah terlalu gelap. Besar shadownya 1 pixel dan 10 pixel. Lebar shadownya. Kemudian kita kasih radius border lengkungan ya, border radius lengkungan sebesar 8 pixel aja. Background background color pakai white. Oke, kita save dulu, kita lari ke login lagi. Kita kasih caption di headernya dengan H1. Kita kasih kelas H3, margin bawahnya atau margin bottomnya 3 pixel, font weight-nya normal, login. Kemudian ketika kita tawarkan, ketika dia belum terdaftar, belum registrasi, maka kita tawarkan untuk lompat ke halaman register. Kita pakai link di sini. Link to register. Captionnya adalah register. Lanjutnya kita akan menggunakan floating component. Floating label, sorry. Floating label di sini di React Bootstrap. Labelnya adalah form yang pertama kita akan gunakan sebagai kolom user ID, input user ID. Kemudian kita pakai control ID form user ID. Oke, di dalam floating label kita kasih komponen form control dengan kelas. Secara default form control ini berbentuk radius atau bulat ya ujung-ujungnya. Jadi kanan atas, kiri atas dan bawah juga sama. Dia secara default akan membulat. Untuk itu kita desain lebih bagus ya. Kita kasih class name nanti jadi atasnya bulat, bawahnya kotak. Sedangkan yang nanti form bawahnya atasnya kotak, bawahnya bulat, tetap bulat, dibiarkan bulat. Oke, sudah. Form kontrolnya, placeholdernya khusus untuk floating label kita wajib menggunakan placeholder ya, meskipun tidak ditampilkan. Kita kasih aja John Doe. Lanjut ke field berikutnya adalah password. Di sini password, class name-nya bawah. Ini password juga, password aja, password juga. Ini form password.
Di bawahnya kita kasih komponen button. Class name-nya width-nya 100, margin top-nya 3. Untuk button kita width-nya 100 dan margin atasnya, margin top-nya 3 pixel. Kita save, kita definisikan kelas atas dan bawahnya. Atas ini hanya ada di form box, di bawahnya form box. Margin untuk yang atas, margin bottomnya kita kasih minus 1 px pixel, kemudian border bottom left radiusnya kita kasih angka 0 supaya dia mengotak. Begitu juga dengan yang kanan, right. Kalau ada yang di tengah, kita set juga sekalian di sini kelas tengahnya. Untuk yang tengah, marginnya semuanya atas dan bawah minus 1. Margin atasnya minus 1 px, kirinya 0, bawahnya minus 1 px, dan kanannya 0. Untuk border radius ini kita langsung seperti ini, border radius 0, jadi semuanya kotak. Sedangkan yang di bawah ini sama dengan yang atas, kita copy aja, kemudian yang margin bottomnya kita set 10 supaya nggak mepet dengan button. Ini top, bottom kita ganti top, ganti top. Yang bawahnya juga kita ganti top. Cukup. Kita cek halaman login. Ya, seperti ini ya. Jadi tengahnya dia kotak. User ID dan password. Untuk halaman register nggak beda jauh dengan login, kita copy aja, hanya kita perlu tambahkan field nama. Jadi kita ganti sini captionnya register, kemudian penawarannya sudah registrasi, kita suruh login. Kita suruh pindah ke halaman login. Sedangkan fieldnya kita tambahkan nama. Nah, untuk class name ini, yang tengah ini kita kasih kelasnya adalah tengah. Kemudian formnya control ID-nya harus kita rubah ya, karena ini ID-nya bentrok dengan yang bawah. Kita kasih nama, sedangkan password kita tambahkan juga. Ini jadi kelasnya juga tengah. Sedangkan untuk yang bawah ini labelnya adalah verifikasi password. Sedangkan control ID-nya adalah form ulangi password. Kita save. Kita coba lihat hasilnya. Oke, form undefined. Oke, di register belum di import komponen yang dibutuhkan
oleh aplikasi kita, halaman register ya. Kemudian linknya juga belum. Mana link? Oke, sini link kita ketik ulang dan enter. Dia baru otomatis import. Oke, sudah nggak ada error. Ini kita klik di atas sama bawah sama ya. Dia akan pindah ke halaman yang diinginkan. Oh, ini buttonnya kenapa jadi kecil? Belum ada captionnya ternyata. Untuk register kita kasih captionnya registrasi. Kemudian untuk loginnya kita kasih caption login. Save. Coba kita lihat lagi. Ya, sudah ya, login, kemudian register juga sudah buttonnya. Cuma kalau di atas ini kan kita nggak tahu dia halamannya aktif yang mana. Untuk mengatasi ini kita tangani di komponen header. Untuk aktif, untuk dia berbeda, dia pakai class name-nya adalah aktif. Coba kita save di beranda. Nah, dia berandanya menjadi terlihat lebih terang karena ini akan menandakan bahwa ini adalah halamannya aktif. Untuk itu kita menggunakan function aja. Kita buat sebuah function, class name-nya propertinya adalah sebuah string path. Kita buat pakai arrow function. Untuk di JavaScript dia sudah ada built-in variable yang bernama window. Window.location.path_name. Nah, di sini jika identik dengan path yang dikirim pada properties, maka kita return bahwa class name-nya adalah yang ini, yang aktif dan navlink. Sedangkan kalau tidak identik, kita return-nya standar, yaitu navlink-nya saja. Nah, kita class name-nya ini kita buat secara dinamis menggunakan function class name tadi. Ini fungsinya boleh apapun ya, nggak harus class name. Sesuaikan saja dengan keinginan masing-masing. Login. Selanjutnya register. Oke, kita tes, save dulu. Nah, ini dia sudah terang ya, yang register, karena dia posisinya di halaman register. Kemudian kita klik login, sama juga dia yang terang adalah menu login, dan begitu juga di beranda. Di sini juga sama, dia headernya sudah berubah-ubah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kode program akan saya upload ke GitHub dan tautannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Jika ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.